di sini aku mau akan tanya nih, Prof Mahfud sendiri itu aktif di sosial media itu bagaimana sih? Sebenarnya yang menarik untuk dibahas tentang Prof Mahfud MD ini kenapa? Karena yang pertama beliau ini seperti yang kita tahu ya, dia pasti sudah berkecimpung di dunia perpolitikan, hukum di Indonesia itu udah lama banget dan bisa disebut suhu di perpolitikan dan hukum di Indonesia. Nah, selain dia udah berkecimpung sudah sangat lama, ada faktor lain yang membuat beliau ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Yang pertama, dia tuh sangat aktif di X atau Twitter ya teman-teman. Apalagi sekarang zaman kita sekarang ini yang anak-anak Gen Z nih, kalau memilih pemimpin itu kan biasanya dia tuh nggak mau yang gimana-gimana, penting dia harus juga gaul, keren, nggak ketinggalan zaman. Nah, di situ tuh Prof Mahfud MD ini menurutku dia bisa mengambil itu gitu loh, dia bisa aktif di sosial media tersebut di X itu untuk menarik perhatian Gen Z terutama. Nah, selain itu yang kedua, selain aktif di X, dia juga aktif di X ini tidak hanya untuk Gen Z-nya, nah dia juga aktif untuk mengkritik pemerintah. Nah, sebagai contoh nih kok, dia pernah mengkritik satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yaitu tentang pemotongan gaji karyawan swasta sebanyak 3% untuk tapera nih. Nah, itu tuh sangat banyak tuh pro kontranya, tapi untuk Prof Mahfudnya sendiri dia sangat tidak setuju gitu, karena apalagi ini bakal dilakukan kebijakan jangka panjang dan itu sangat tidak efektif menurut beliau gitu. Oke, kalau menurut aku ya teman-teman, buat kebijakan itu tuh aku satu suara sama Prof Mahfud karena Prof Mahfud sendiri juga kayak sebagai pengamat politik, pengamat hukum, jadi otomatis apa yang telah dianalisa beliau itu sudah benar-benar matang dan sudah benar-benar bisa dianalisakan ke depan untuk tahun-tahun kedepannya, berarti itu memang tidak efektif. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sekarang ke Desti ya. Oke, aku akan lanjut tanya ke Desti tentang frekuensi postingan. Nah, jadi Prof Mahfud ini kan aktif di sosial media. Itu tuh di sosial media apa dan seaktif apa sih beliau? Oke, dari yang disebutin dulu tadi, beliau cukup aktif ya di X. Apalagi beliau itu aktif di X dari 2011. Udah cukup lama sih, sekitar 13 tahun. Itu aja beliau aktif ketika menjabat sebagai ketua MK. Berarti itu udah lama banget, dan beliau itu punya followers sekitar 4 jutaan lebih. Cukup banyak banget ya. Nah, untuk frekuensi postingannya sendiri, beliau itu seminggu mungkin bisa 3-4 kali, tapi untuk setiap harinya mungkin agak susah ya, karena beliau kan orang sibuk, kita tahu sendiri. Nah, kalau untuk jam aktifnya juga mungkin beliau lebih di malam hari, karena beliau mungkin waktu sebelum istirahat atau sebelum tidur gitu, iya pasti beliau ngecek dulu nih isu-isu apa yang lagi aktif, apa yang lagi seru gitu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tuh kayak dari pengamatan kamu nih Des, itu kayak beliau akun sosial medianya terutama X atau Twitter itu dipegang atau dikelola oleh beliau sendiri atau emang ada adminnya di situ? Oke, dari yang aku lihat ya, dari postingannya itu beliau menggunakan bahasa yang tidak kaku menurut aku. Nah, aku pikir beliau itu mengelola sendiri, apalagi dengan bahasa-bahasa yang mengkritisi kebijakan tapera tadi juga, itu kan beliau itu menggunakan bahasa-bahasa yang cukup kritis gitu. Menurutku beliau itu mengetik sendiri, mengkritisi sendiri, jadi itu dikelola oleh beliau sendiri. Aku juga setuju sih kan, menurutku juga ya, kalau misalkan Prof Mahfud ini misalnya dia punya admin sendiri nih yang mengelola akunnya gitu. Kalau dia pasti punya admin, nggak mungkin dia postingannya itu 3-4 hari 1 minggu. Kalau punya admin pasti dia setiap hari dong gitu, karena ada admin yang udah harus nih gitu, udah kerjaannya nih gitu. Pertanyaan pertama di sini tentang gimana sih pandangan publik terhadap Prof Mahfud ini melalui X atau Twitter itu, gimana kan? Oke, jadi gini. Menurut aku sendiri tuh setiap orang tuh kan dalam memandang suatu hal, termasuk dalam tokoh politik itu, pasti mereka itu memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda. Ada yang mandang tokoh ini tuh baik atau positif, kemudian ada yang mandang tokoh ini tuh buruk atau negatif. Nah, perbedaan-perbedaan pandangan itu tuh bisa kita sebut tuh sebagai sentimen. Nah, dalam konteks ini tuh, dalam konteks Mahfud MD, terdapat 2 sentimen juga, yaitu sentimen positif dan juga sentimen negatif. Nah, tetapi setelah aku analisis kemarin grafiknya itu,
ternyata tuh sentimen negatifnya tuh lebih gede kok daripada sentimen positifnya gitu sih. Oh gitu. Jadi apa sih namanya kayak mayoritas itu malah jatuhnya ke yang sentimen negatif ketimbang positif seperti itu. Iya, jadi sebenarnya sih ada beberapa juga sentimen positifnya. Misalnya tuh ada kata kayak support, ready, kemudian reward yang dimana kata-kata ini tuh menunjukkan bahwa publik atau masyarakat itu tuh seperti memberikan suatu dukungan atau apresiasi terhadap kesiapan Mahfud MD ini dalam mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Dan ada juga kata yang seperti ini winner, winning, yang dimana kata-kata ini kan biasanya kayak menjerumus ke arti seperti keberhasilan atau kemenangan. Nah, dimana kata ini tuh dimana berarti seperti publik itu berkeyakinan atau beranggapan bahwa Mahfud MD ini bakal menang nih dalam kontestasi pemilu kali ini, seperti itu. Dan untuk sentimen negatifnya sih ada juga, misalnya tuh ada kata seperti resign dan juga vice, di mana kata resign ini kan biasanya berkaitan ya dengan pengunduran diri seseorang dari suatu jabatan atau posisi. Nah, sedangkan kata vice ini biasanya berkaitan dengan posisi atau jabatan seseorang sebagai posisi wakil gitu. Nah, dalam konteks Mahfud MD ini kan seperti yang kita ketahui sebelumnya kan dia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi kan. Nah, ketika dia terjun ke dalam kontestasi pemilu kemarin, dia itu kan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden begitu. Nah, publik atau masyarakat di X atau Twitter ini sempat memberikan kritik lah ibaratnya. Mereka itu bertanya-tanya mengapa sih Mahfud MD ini ditempatkan atau diposisikan sebagai seorang wakil gitu loh, sebagai calon wakil presiden. Mengapa tidak diposisikan sebagai calon presiden saja, begitu sih. Kurang lebih sentimen positif dan negatifnya. Oke, terima kasih untuk Gani, penjelasannya cukup detail ya. Dan selanjutnya akan dari Kak Viola. Oke, di sini aku akan menanyakan tentang SNE atau grafik dari SNE itu sendiri itu bagaimana ya? Oke, jadi seperti kita ketahui ya Iko, Prof. Mahfud ini kan sangat aktif ya di X atau Twitter. Nah, jadi dia itu sering mengunggah tweet yang dimana itu membahas berbagai macam isu. Namun fokusnya itu lebih ke politik, sosial maupun hukum. Nah, dari tweet tersebut itu tuh banyak sekali interaksi yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini kita menggunakan alat teknologi yang disebut dengan GEPI itu untuk menganalisis atau melihatlah akun-akun yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan akun Prof. Mahfud tersebut. Oh, seperti itu. Jadi dari hasil yang kamu amati nih, yang kamu teliti, hasil SNA itu sendiri itu bagaimana? Apakah memang banyak yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung itu bagaimana? Oke, jadi di hasilnya itu ada suatu jaringan ya Iko. Di situ dapat kita lihat ya, itu titik pusat atau titik sentralnya itu akun milik Prof. Mahfud MD ya, ya betul. Nah, kemudian di situ ada banyak akun yang di sekitarnya gitu Iko. Aku di situ salvok sama 2 akun. Yang pertama itu akunnya Narkosum, yang kedua itu akun milik Pak Ganjar Pranowo. Nah, jadi kedua akun itu sebagai penghubung gitu loh Iko. Jadi dari akunnya Prof. Mahfud itu kan dia membuat tweet ya, mengunggah tweet, kemudian Narkosum itu seperti berinteraksi, iya betul, berinteraksi secara langsung. Terus kemudian Pak Ganjar ini beliau berinteraksi itu dengan Narkosum, jadi kayak Narkosum itu sebagai penghubung antara keduanya jembatannya seperti itu. Kemudian dari Pak Ganjar ini juga banyak sekali akun yang meretweet dari tweetnya Pak Ganjar seperti itu. Kemudian di tepi-tepi itu Iko banyak sekali akun kecil-kecil. Nah, itu tuh seperti mereka itu bukan langsung berinteraksi dengan Prof. Mahfud, namun mereka itu kayak ngomongin mention kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih hasil SNE kayak gitu ya grafiknya. Oke, terima kasih untuk Viola untuk menjelaskan bagaimana grafik SNE. Dan ya, kita bersyukur udah sampai di penghujung podcast pada kali ini. Di segmen terakhir kita telah membahas lebih detail tentang sosial media, bagaimana Prof. Mahfud ini menyuarakan dan berinteraksi dengan publik di sosial medianya, yaitu di X atau Twitter. Jadi terima kasih telah menonton podcast kami yaitu Gov Insight. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.